Terus ruang bawah tanahnya di mana? Ada di belakang, Bah. Ya udah, ayo. Ayo. Ini, Bah, pintu ruang bawah tanah itu. Abah langsung nyium aroma goib di sini. Ya udah, ayo, cepet buka pintunya, cepet. Ayo, Bang Kona. Ayo. Tarik dong. Ini keras amat sih. Apa tuh? Cepat kalian masuk, biar aku saja yang mengurus kuntelawak ini. Jangan ganggu kami. Jangan ganggu kami. Kita hanya ingin membersihkan rumahmu. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Aku ke sini hanya ingin membersihkan rumahmu yang telah dikotari oleh temahku. Setelah berbagai kejadian menyeramkan yang menimpa keluarga Pak Rungkat, suasana di rumah mereka tak pernah benar-benar kembali normal. Peot masih sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk yang sama. Sementara itu, Pak Rungkat mulai menunjukkan perubahan sikap yang semakin aneh. Tatapannya sering kosong, sesekali melamun sambil memandangi halaman rumah, seolah mendengar panggilan yang tidak didengar.
oleh orang lain. Pak Dukun yang beberapa kali mengamati keadaan tersebut menyimpulkan bahwa gangguan itu belum benar-benar berakhir. Menurut petunjuk yang disampaikan Ibu Karto, sumber dari semua kejadian itu bukanlah rumah kontrakan Belanda semata, melainkan sebuah kuburan tua yang pernah dinodai oleh Pak Rungkat tanpa sengaja ketika kepanikan melanda mereka. Beberapa waktu sebelumnya, kuburan itu dipercaya memiliki penunggu yang selama puluhan tahun menjaga kawasan tersebut. Karena makam itu telah dikotori dan tidak pernah dibersihkan kembali, penunggunya merasa terusik dan mulai mengikuti siapapun yang terlibat dalam kejadian itu. Menyadari bahwa keadaan semakin memburuk, Pak Dukun akhirnya mengajak Pak Rungkat, Peot, Aldo, dan Kona untuk kembali ke rumah kontrakan Belanda yang telah lama mereka tinggalkan. Tempat itu kini tampak jauh lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Halaman dipenuhi rumput liar, pohon-pohon tua menjulang tinggi menutupi cahaya matahari. Sementara bangunan tua itu terlihat semakin rapuh dengan dinding yang dipenuhi lumut dan retakan. Udara di sekitar rumah terasa begitu dingin meskipun matahari sedang bersinar terang. Setibanya di lokasi, tidak ada seorang pun yang berani berbicara banyak. Keheningan yang menyelimuti kawasan itu terasa begitu mencekam. Angin bertiup pelan sambil menggoyangkan ranting-ranting pohon tua yang mengeluarkan suara berderit. Burung-burung yang biasanya berkicau seolah menghilang dari kawasan tersebut. Semakin mereka melangkah mendekati area pemakaman tua di belakang rumah kontrakan, suasana semakin terasa berat hingga membuat napas mereka menjadi tidak nyaman. Kuburan yang dimaksud akhirnya ditemukan dalam kondisi jauh lebih memprihatinkan dibanding terakhir kali mereka melihatnya. Tanah di sekitarnya dipenuhi daun-daun kering, semak belukar tumbuh liar, dan bekas kotoran yang dulu ditinggalkan masih tampak samar di beberapa bagian. Pak Dukun segera memulai proses pembersihan sederhana sambil mengarahkan semua orang agar membantu membersihkan rumput liar, menyapu dedaunan, serta merapikan batu nisan yang mulai miring. Namun sejak proses itu dimulai, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Pak Rungkat yang awalnya membantu membersihkan tiba-tiba berubah menjadi pendiam. Wajahnya pucat dan matanya terus menatap ke arah salah satu sudut kuburan, seolah melihat seseorang berdiri di sana. Beberapa kali ia berjalan perlahan menuju arah tersebut tanpa menyadari panggilan teman-temannya. Gerakannya tampak seperti orang yang sedang dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat.